Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulisah dari kelas Biologi A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum 2013. Yang dimana kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, untuk selanjutnya, ada rasional pengembangan dan elemen perubahan Kurtilas atau Kurikulum 2013, yang dimana latar belakang perlunya perubahan 2013 yaitu Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrumen peserta didik, menjadi manusia berkualitas yang mampu proaktif menjawab tantangan dari zaman ke zaman yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, menjadi manusia terdidik yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ada tantangan internal yang dimana tuntutan pendidikan yang mengacu kepada standar 8 nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan ketenaga pendidikan, kemudian standar isi, kemudian standar proses, selanjutnya standar penilaian, dan standar kompetensi kelulusan. Nah, selanjutnya ada tantangan internal lainnya seperti terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, kemudian ada tantangan internal. Tantangan internal ini ada 4, yaitu yang pertama, tantangan masa depan antara lain globalisasi, kemampuan teknologi, dan informasi. Kemudian yang kedua, kompetensi masa depan antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemudian kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, serta memiliki kesiapan untuk bekerja atau belajar. Kemudian yang kedua, persepsi masyarakat antara lain terlalu memberatkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurangnya bermuatan karakter. Kemudian selanjutnya, perkembangan pengetahuan dan pedagogi antara lain neurologi, psikologi, observation based discovery learning, dan juga kolaboratif learning. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan penduduk sebagai modal. Menurut Mathis dan Jackson, sumber daya manusia merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2020 sampai 2035, sumber daya manusia Indonesia usia produktif akan melimpah. Sumber daya manusia yang melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya.
Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan, tentunya akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Transformasi melalui pendidikan yaitu yang pertama ada kurikulum, PTK, Sarpras, pendanaan, dan pengelolaan. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada PTK atau penelitian tindakan kelas. Menurut raport Dan Hopkins yaitu penelitian untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. Kemudian ada Sarpras. Menurut Munir mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan atau perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari pengertian sarana yang dikatakan Munir tersebut jelas memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasarana adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada pendanaan. Adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dana tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Kemudian ada pengelolaan. Diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pertama ada standar isi menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2007 yang berisi tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, lalu beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik. Lalu yang kedua ada standar proses menurut Permendiknas nomor 21 tahun 2007. Bahwa proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Lalu yang ketiga ada standar kompetensi menurut Permendiknas nomor 23 tahun 2006 bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Lalu yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Permendiknas nomor 12, 13, 16, 18 tahun 2007 bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kelima ada standar sarana dan prasarana menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Standar ini terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan minimal tentang sarana dan prasarana. Sarana ialah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Lalu ada prasarana seperti ruang kelas, ruang kantin, ruang lab, ruang tempat bermain, tempat berolahraga, dan tempat beribadah, dan lainnya. Lalu yang keenam ada standar pengelolaan menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007, bahwa standar pengelolaan oleh satuan pendidikan pemerintah daerah dan pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu Dikdasmen dan Dikdi. Dikdasmen merupakan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Lalu selanjutnya ada Dikti yang menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada standar pembiayaan yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan, dan operasi pendidikan. Lalu yang kedelapan ada standar penilaian pendidikan menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007, bahwa standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Putri Yani Aksya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai keseimbangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di mana di dalam kurikulum 2013, siswa dikatakan mencapai kompetensi jika memenuhi 3 domain, yaitu domain sikap atau disebut dengan afektif, domain pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Yang pertama ada kompetensi sikap, di mana memiliki 6 aspek kompetensi menurut Bloom. Yang pertama, mengenal, merespon, terus reaksi terhadap gagasan. Yang keempat, menilai. Yang kelima, mengorganisasi. Dan yang keenam, karakterisasi atau mengamalkan. Kemudian ada kompetensi pengetahuan atau kognitif dengan memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, mengingat atau dikenal dengan C1, yang kedua memahami atau C2, yang ketiga mengaplikasi atau C3, dan yang keempat menganalisis atau C4, yang kelima mengevaluasi atau C5, dan yang keenam mencipta atau C6. Selanjutnya ada kompetensi keterampilan, di mana peserta didik dapat mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak seperti membaca, menghitung, menggambar, dan sebagainya sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Dari gambar dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan dari jenjang pendidikan peserta didik, maka penguasaan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuannya semakin besar. Tetapi pada penguasaan kompetensi sikapnya semakin kecil. Maka dengan demikian, jenjang yang rendah seperti SD atau MI dan SMP atau MTS perlu penanaman kompetensi yang harus benar-benar diperhatikan dan diberi penekanan, sehingga peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA dan perguruan tinggi ini sudah memiliki fondasi sikap yang kuat. Dan untuk jenjang yang lebih tinggi sendiri
hanya untuk memperdalam kompetensi pengetahuan dan keterampilannya saja. Maka dengan penerapan tersebut diharapkan peserta didik memiliki kompetensi yang seimbang antara soft skill dan hard skill-nya. Terima kasih.